Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Dan sholawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan kepada kita selaku umatnya. Kepada yang terhormat Bapak Asis Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hurunin selaku moderator kelompok 11. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Asri Rosidah, yang kedua ada Dewi Masyita, yang terakhir adalah saya sendiri Salsabila Hurunin. Kepada para pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pengertian dan fungsi dari catatan kaki atau disebut footnote. Pengertian catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah halaman atau akhir bab karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari catatan kaki yaitu berupa keterangan yang dicantumkan di margin bawah halaman buku untuk menambah rujukan uraian dari naskah pokok. Catatan kaki menjelaskan dari mana asal kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung atau sumber penggalan teks dalam sebuah tulisan. Setiap penggal teks yang menggunakan catatan kaki akan ditandai dengan nomor subscribe di akhir kalimatnya yang akan terkait langsung dengan sumber yang ada pada catatan kaki. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari catatan kaki. Catatan kaki mempunyai beberapa fungsi, diantaranya pertama yaitu sebagai petunjuk dan keterangan untuk memberikan lampiran terkait dengan pernyataan, data maupun fakta-fakta tertentu. Yang kedua, untuk menghargai dan memberi penjelasan dari mana kutipan itu didapat, serta agar pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang didapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menunjukkan referensi atau rujukan supaya para pembaca karya ilmiah dapat mengerti dan mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memberikan catatan kaki pada pernyataan ataupun pembahasan tertentu akan memberikan informasi lanjutan kepada pembaca. Dengan demikian pembaca dapat mencari informasi yang lebih luas dari yang dibahas maupun yang lebih terperinci terkait dengan studi kasus tertentu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu jenis catatan kaki. Ada dua jenis catatan kaki yang biasa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama, catatan kaki lengkap ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri, jumlah jilid, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua yaitu catatan kaki singkat ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ibid, singkatan dari ibidum yang artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digaris bawahi diikuti titik dan koma lalu nomor halaman. Yang kedua yaitu objek, singkatan dari opere citato yang artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki yang lain dari sumber lain. Urutannya yaitu nama pengarang, objek, nomor halaman. Yang ketiga yaitu logit, singkatan dari lago citato yang artinya tempat yang telah dikutip, seperti atas tetapi dari halaman yang sama, yaitu nama pengarang, logit,
tanpa nomor halaman. Selanjutnya yaitu cara penulisan catatan kaki. Yang pertama, contoh catatan kaki dengan 1-3 pengarang. Catatan kaki dalam penulisan referensi pada buku yang ditulis oleh 1-3 pengarang, maka dalam penulisan yang benar yaitu nomor kutipan 1, Sri Utami DKK, bahasa Inggris level 5, buka kurung Yogyakarta .2 PT Gramedia, 2003 tutup kurung hal .5. Yang kedua, contoh catatan kaki dari jurnal atau makalah. Ketika kutipan bersumber dari jurnal ataupun makalah, maka format penulisan catatan kakinya yaitu nomor kutipan nama penulis, tanda petik judul artikel dicetak miring, nama jurnal atau majalah beserta volume dan nomornya, tahun penerbitan, nomor halaman, Contohnya yaitu nomor kutipan 1, Yahya Saputra, tanda petik kekerasan terhadap wanita dalam hukum Islam, Asy-Syariah, edisi 6, April 2016, hal .15. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan materi bagian teknis membuat penulisan catatan kaki yang perlu diingat. Yang pertama ada nama pengarang tidak dibalik, yaitu judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer atau digarisbawahi jika tidak dengan komputer. Selain buku, yaitu artikel di majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2, tidak dicetak miring atau tidak di garis bawah. Yang kedua ada kota terbit, yang ketiga nama penerbit, yang keempat tahun terbit, yang kelima nomor halaman, yaitu semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit, dihubungkan dengan tanda titik 2. Yang terakhir ada nomor halaman. Semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah halaman atau akhir bab atau subbab karya ilmiah. Catatan kaki menjelaskan dari mana asal kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung atau sumber penggalan teks dalam sebuah tulisan. Sekian dari kami kelompok 11. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.